Apalagi setelah skenario kita jadi, kita nyutradarai. Kita benar-benar kayak, apa yang kita tulis, apa yang kita bayangkan itu ternyata jadi beneran loh dalam suatu adegan dalam set yang sama. Halo teman-teman semuanya yang sekarang galau, sobat-sobat POV. Sobat-sobat POV, kita di Podcast of Vision. Sebuah pembahasan yang penuh dengan intrik, penuh dengan hal-hal yang sifatnya mistik dan complicated gitu. Seperti hubunganmu dengan dia, ya. Oke. Hari ini kita akan bercerita gitu tentang masa lalu kita dulu, ya. Terutama untuk kalian-kalian yang akan memutuskan masuk di dunia fana ini. Ya. Di dunia yang penuh dengan tipuan. Betul. Ya. Dunia tipu-tipu. Dunia penuh dengan framing. Asik ya. Ya ini di dunia film gitu. Nah, bersama saya Novin dan Kak Lukman. Kak Lukman akan cerita tentang dirinya di masa lalu. Pertama kali dia kenal tentang film. Gimana, Kakak? Ya. Dulu saya kenal pertama kali tentang film itu karena saya sering nonton film India. Tilmi tarajama dagama tiadole. Pini. Dia itu ya, waktu saya kecil tuh, waktu masih sebelum SD, hampir mendekati TK. Setelah TK, hampir mendekati SD gitu ya. Itu Kuci-Kuci Utahaya adalah film yang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia, dan kemudian saya jatuh cinta kepada film itu sehingga membuat saya akhirnya penasaran gimana caranya bikin film. Waktu itu tanpa disadari kemudian terjerumus masuk ke lingkungan yang memang pembuat film gitu. Waduh, langsung sama sutradara Steven Spielberg gitu ya. Iya, dan yang lain-lain lagi dah. Joko Anwar gitu ya kamu ya. Betul. Langsung ya. Dulu Steven Spielberg itu sempat ngefans gitu ya sama fansnya dia. Terus habis itu sempat kepikiran saya itu pengen jadi filmmaker karena saya itu pernah nanya ke teman saya. Kamu tuh cita-citanya apa? Kamu pengennya nanti jadi apa? Itu waktu TK atau waktu sudah SMA? Oh, SMA. Sudah SMK ya waktu itu. Nah, dia bilang, aku pengen jadi sutradara film. Loh, lah kok ternyata saya juga kayaknya menarik jadi itu. Ya cita-citaku jadi itu juga aja gitu. Karena waktu itu kamu ikut-ikutan ya. Oke teman-teman, di sini follower juga boleh ya. Jadi follower itu bukan kesalahan ya. Itu bentuknya juga sama kayak gini. Nggak pernah memutuskan karena temannya aja. Iya betul. Karena padahal nggak tahu ngapain ya. Jadi bikin film itu ngapain ya nggak tahu. Pokoknya dari sutradara, katanya keren jeneng sutradara itu. Akhirnya saya memilih untuk belajar menjadi seorang director, menjadi seorang sutradara, kemudian membuat sebuah film pendek gitu ya. Dengan berbagai banyak kehektikan yang terjadi di situ. 2013 pertama kali bikin film pendek waktu itu. Oke, dan jangan nonton filmnya ya itu. Jangan, pasti jelek soalnya. Enggak. Tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Saya udah nonton filmnya soalnya. Tolong dicari ya teman-teman di sini ya. Pokoknya ada pairs apa gitu ya. Sebelum pairs ada lagi, Bang. Sebelum pairs ada lagi. Tapi tetap seputar. Enggak, ini soal motivasi. Oke. Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya kalian mau bikin film, ya udah terjun aja, nggak usah mikir alat, nggak usah mikir apapun gitu ya, terjun aja dulu gitu, pede aja dulu. Saya dulu memulai dulu jadi lighting kalau nggak salah, sempat jadi lighting dulu, kemudian sempat jadi sutradara, produser, dan film saya jelek banget yang awal-awal gitu. Coba kasih satu alasan Om, yang pada akhirnya kenapa enjoy memilih jadi pembuat film. Jadi gini, pembuat film, terutama film fiksi ya, kita ini kayak menjadi Tuhan di dalam film kita gitu. Nah, bukan berarti kita tidak musyrik itu, bukan, enggak gitu ya. Tapi kita jadi Tuhan itu artinya desain awal kita menciptakan karakter, menciptakan tokoh, mempertemukan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Waktu kita nulis film ya, nulis skenario ya. Betul. Saya juga nulis skenario soalnya itu enjoy banget gitu. Apalagi setelah skenario kita jadi, kita nyutradarai. Kita benar-benar kayak, apa yang kita tulis, apa yang kita bayangkan itu ternyata jadi beneran loh dalam suatu adegan dalam set yang sama. Betul. Dalam set yang udah kita setting gitu. Itu menarik gitu. Dan kalau menurut saya teman-teman ya, bikin film itu penuh dengan tantangan, karena tidak hanya sekedar how to create the visual gitu ya, tetapi juga berhubungan dengan orang lain gitu. Makanya saya pernah bilang itu, kalau kalian mau tahu karakternya orang gitu ya, ajak di dua hal gitu.
Satu, ajak dia naik gunung gitu. Yang kedua, ajak dia bikin film. Naik gunung apa ya? Naik gunung itu Himalaya. Aku tahu arahmu kemana ya. Naik gunung Himalaya. Jadi gunung itu adalah gini, kalau kamu naik gunung, kamu pasti ketemu dengan orang-orang yang egois, orang-orang yang care sama temennya, orang-orang yang mau bantu temennya. Tapi di sisi lain mau megangin air putih aja nggak mau gitu, karena capek gini sebagainya. Syuting juga sama. Ya. Jadi di situ banyak sekali dinamika, banyak sekali konflik. Tapi dari situlah kita belajar bagaimana manajemen ya, bagaimana menyelesaikan konflik dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah setelah film jadi dan setelah film itu diputer, itu tepuk tangan penonton dan hiruk pikuk penonton waktu nonton itu, itu nggak bisa dibeli dengan apapun gitu ya. Jadi tapi kalau mahal ya mau. Priceless lah itu ya. Iya betul. Priceless. Itu gitu. sebuah pride gitu ya, semacam apa ya? Kayak klimaks gitu di diri kita. Dan buat kita itu addiction gitu. Enak ya. Ngomongnya dewe rada-rada kemengek gitu ya. Iya, padahal aku gak artinya. Addiction gitu, ketagihan ya. Betul. Yang pada akhirnya kita itu ingin bikin lagi. Dan bagusnya film itu adalah itu bisa diputar berkali-kali gitu loh. Tanpa ada kita, dan apalagi dengan teknologi sekarang, ada YouTube, ada Vimeo, ada ya macam-macam ya. Itu kalian bisa share video film kalian gitu, dan kalian nggak harus ke luar negeri, filmmu udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Tapi ingat tuh, di film itu adalah sebuah kerja teamwork yang gak cuma sutradara yang ada di situ. Terus apa? Bakul goreng. Bakul bakso. Maksudnya banyak pekerjaan yang orang bisa geluti di situ. Gak cuma jadi sutradara aja, bisa jadi penulis skenario. Kalau yang memang dia pengennya nulis saja kerjanya. Yeah. Ada yang jadi tim artistik mendesain sebuah set untuk menjadi looks tertentu itu. Ada pesawat lewat. Ada pesawat. Lewat. Sorry ya, ini kita syutingnya di bawah bandara nih. Iya. Terus kemudian ada seorang sinematografer yang dia itu menjadi matanya sutradara ya. Mengcapture semua adegan, semua yang ada di dalam mise en scene itu untuk menjadi sebuah shot yang Mise en scene. Nah, ngerti gak Rare? Ya, sebenarnya. Nanti kita bahas sendiri. Mise en scene. Catat ya, nanti episode ke-48 ya. Terus. Tahu apa aja ndang sugih itu. Nah, mise en scene sampai terus ada sound, ada penangkap suara, ada orang yang desain, orang yang kerjaannya desain suara, sampai suara efek, suara kricik-kricik, suara apapun itu semuanya didesain untuk menjadikan membuat sebuah dramatisasi dalam film. Terong gitu. Ada ada editing di situ. Banyak ya teman-teman. Jadi jangan terus kemudian berpikir ambil mobil titik. Jangan terus kemudian berpikir ya bahwa di film itu hanya mentok di sutradara, kalau nggak jadi sutradara terus kemudian kalian tidak berkarir di film. Tidak teman-teman, tapi banyak banget pos-pos yang dilakukan di film. Bahkan film itu dianggap sebagai seni dengan kompleksitas yang sangat tinggi, karena di dalam film itu mengandung ada seni drama, ada teater, ada seni rupa, ada seni videografi, ada seni tari, ada seni musik, ada semua elemen seni, unsur angin, api, air, dan udara itu masuk di dalam satu kekuatan avatar yang akan mengubah dunia sebelum negara api menyerang. Jadi itu kekuatan film ya. Jadi kekuatan inilah yang kemudian menghasilkan impresi, karena dalam film itu ada audio dan visual. Yes. Jadi audio itu punya impresinya, visual itu punya impresinya. Dan ingat, saya punya kata-kata mutiara saya sendiri. Mutiara kata-kata? Sebuah akronim. Film itu terdiri dari 4 su kata. Apa saja itu? F-nya adalah 4 huruf ya. F-nya adalah feel. Film itu harus dimulai dari rasa, karena apa yang disampaikan dengan rasa akan nyampainya ke rasa. I, imagination. Film akan dimulai dengan imajinasi, dan imajinasi itu akan disampaikan ke orang dan menghasilkan imajinasi baru. Betul. L-nya adalah language. Film itu adalah sebuah bahasa. Dan dengan bahasa yang tepat, dengan sinematografi yang tepat, editing yang tepat, dengan unsur-unsur yang tepat, kita akan bisa menghasilkan sebuah karya yang keren gitu. Dan terakhir, dengan feel yang bagus, imagination yang bagus, dengan bahasa yang oke, M-nya adalah magic. Itu akan membuat dunia berubah menjadi avatar. Jadi film, feel, imagination, language, and magic akan mengubah tatanan dunia gitu ya, menjadi tatanan dunia baru. Tidak, mengubah impresi menjadi suatu karya yang keren kayak gitu.
Gitu Gus. Gitu Kakak Lukman. Betul sekali. Terakhir dari kita bahwa semua pekerja film ataupun siapa yang berperan di dalam film kuncinya cuma satu, show, don't tell. Tunjukkan. Show, don't tell. Dan tambahan lagi, a good foundation of film adalah Nah, iya, mengutip katanya Fajar Nukros di film 24/7, a foundation of a good film is a good family. Artinya artinya dewe. Bikin keluarga yang oke, bikin suasana yang menarik, jangan terjadi banyak drama, jangan lebih banyak drama produksi filmnya dibanding drama filmmu sendiri gitu ya. Dan produksi dengan enjoy, dengan menyenangkan, maka film kalian akan keren. Gitu ya, episode kali ini kita nanti akan kembali lagi di episode yang lebih keren dibanding ini. Tentunya dengan kita-kita yang agak lumayan tampan ya. Iya. Kata orang-orang ya di luar sana gitu. Iya. Oke, kembali lagi nanti di POV, POV. Podcast of Vision.